Lantaran banyaknya ritual yang sebagian orang menganggap sesat, namun banyak juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Meski begitu pemirsa, menurut juru kunci dalam petilasan tersebut mengaku bahwa warga yang datang hanya sekedar lantaran berwisata dan hanya ingin melihat saja. Seperti apa bentuk dari petilasan Sri Aji Joyoboyo tersebut? Lantas, benarkah bahwa selain petilasan Sepuh Mama Weli yang berada di kawasan Bandung, masih ada beberapa petilasan-petilasan di tanah air yang konon katanya terkenal dengan hal mistisnya? Saksikan ulasan selanjutnya hanya di Konon Katanya. Meninggalkan petilasan Sepuh Mama Weli Bandung, tentunya masih banyak petilasan-petilasan lainnya di mana berada di Indonesia yang konon katanya juga menebar kisah misteri. Dan berikut ini pemirsa, rentetan petilasan di tanah air yang diawali dengan sebuah petilasan bernama Petilasan Sri Aji Joyoboyo yang berada di Kediri, Jawa Timur. Kabupaten Kediri memang menyimpan sejuta sejarah yang wajib untuk pemirsa konon katanya ketahui. Salah satunya merupakan petilasan Sri Aji Joyoboyo. Tahukah pemirsa, jika petilasan Sri Aji Joyoboyo memiliki sejarah yang menarik dan wajib untuk diketahui? Sebagai tambahan wawasan sejarah ya, bisa dibilang pemirsa bahwa konon katanya petilasan Sri Aji Joyoboyo ini sendiri merupakan pusat sejarah dan cikal bakal dari berdirinya Kediri. Petilasan ini juga konon katanya ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar daerah, di mana ada yang hanya sekedar berkunjung atau berwisata sejarah, dan ada yang memang datang dengan niat untuk berwisata religi menurut keyakinan masing-masing. Ada juga yang datang untuk tidur dan bermalam untuk mendapatkan wangsit. Ada pula yang datang untuk mengadakan kenduri, biasanya sebagai ungkapan syukur lantaran konon katanya akan ada harapan yang terkabul saat sembahyang di tempat tersebut pemirsa. Lantaran banyaknya ritual yang sebagian orang menganggap sesat, namun banyak juga yang tidak mempermasalahkan hal tersebut. Meski begitu pemirsa, menurut juru kunci dalam petilasan tersebut mengaku bahwa warga yang datang hanya sekedar lantaran berwisata dan hanya ingin melihat saja. Seperti apa bentuk dari petilasan Sri Aji Joyoboyo tersebut? Namun, banyak juga di antaranya yang melakukan ritual-ritual tertentu hingga harus didampingi dengan kuncen demi mengantisipasi melakukan ritual sesat di area petilasan yang dianggap sakral dan suci tersebut. Petilasan ini sendiri terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul, Kabupaten Kediri, di mana tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu. Dalam sejarahnya pemirsa, sosok Sri Aji Joyoboyo sendiri merupakan sosok yang terkenal sebagai seorang raja pada zaman Kerajaan Kediri. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya, Sri Warmeswara Madu Husudana, Awatara Nindita, Sutri Singga Parakarama, Utung Gaweda. Ia terkenal lantaran Kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan pada zaman pemerintahannya, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Joyoboyo juga konon katanya disebut sebagai titisan Wisnu, di mana merupakan penguasa negara Widarba yang beribu kota di Mamenang. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti.
Ia dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga ia mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini pemirsa, konon katanya diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Angling Dharma Bojonegoro. Siapa yang tidak tahu sosok Angling Dharma? Beliau ini pemirsa adalah seorang tokoh legenda dalam tradisi Jawa yang dianggap sebagai titisan Batara Wisnu. Apalagi sejak film Angling Dharma ditayangkan di salah satu televisi swasta, masyarakat luas menjadi lebih kenal beliau sebagai sosok raja di kerajaan Lowopati. Konon katanya, salah satu keistimewaan beliau adalah kemampuannya untuk mengetahui bahasa dari segala jenis binatang. Selain itu pemirsa, ia juga disebut sebagai keturunan Arjuna, di mana seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Beliau bersama patinya yaitu Batik Madrim, konon juga mampu menjadikan Mlowopati menjadi besar dengan memenangi beberapa peperangan penting. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana juga tersohor, di mana konon katanya bisa menundukkan bangsa jin. Dharma masih simpang siur.